Hai Sobat Data, selamat datang di petualangan seru kita hari ini. Kenalin, aku Darlen Hegan Prawira sebagai edu konten di Data Science Club. Pada modul sebelumnya, kalian sudah belajar cara membersihkan data yang sudah diajarkan oleh Emerson sebelumnya. Nah, pada modul kali ini, kita akan melangkah lebih jauh lagi, yaitu memasuki tahap analisa data sederhana. Jadi setelah data cleaning, pasti akan masuk ke tahap analisa data. Nah, di sini aku bakal ngajarin nih fungsi-fungsi apa yang sering digunakan untuk analisa data. Nah, eh, analisa data itu tujuannya itu tidak hanya buat melihat data aja, tetapi kalian juga bisa dapat insight-nya dari dalam datasetnya. Terus bisa untuk pengambilan keputusan gitu, pola-polanya, trennya, dan untuk menyiapkan data sebelum dilakukan visualisasi yang lebih kompleks lagi. Nah, nanti pada modul selanjutnya, aku bakal ngajarin cara memvisualisasikannya. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai aja. Nah, yang pertama, pastikan jangan lupa untuk mengimport library Pandas. Ini yang paling sering untuk dilakukan analisa data. Nah, kita tinggal run aja. Oke? Nah, di sini aku udah nyediain dataset tentang penjualan. Nanti kalau kalian mau coba untuk analisa sendiri, kalian bisa download link yang udah dicantumkan di deskripsi. Oke, nah kita run aja. DFN. Nah, ini untuk dataset penjualan ya. Nah, kita masuk ke pertama yaitu statistik deskriptif. Ini adalah kayak untuk pengumpulan, pengolahan, dan peringkasan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu nunik. Nah, nunik itu menghitung jumlah nilai unik yang tidak terduplikasi dalam sebuah kolom atau grup. Nah, fungsi nunik ini kalian nanti bakal tahu nih berapa nilai uniknya di setiap kolomnya gitu. Nah, kita run aja contohnya. Nah, kalian bisa lihat nih hasilnya seperti ini. Misalkan contohnya sales rep-nya ada 5, region ada 4, terus produk kategori ada 4. Nah, kalian berpikir nggak sih gimana sih kalau mau lihat apa aja sih nilai uniknya? Nah, kita bisa masuk ke fungsi selanjutnya yaitu unique. Kalau tadi nunik, sekarang unique. Nah, untuk implementasinya, kalian bisa masukkan aja caranya seperti ini. Kalian tulis df, terus kalian masukkan kolomnya yang ingin dicari, terus masukkan fungsi unique. Kalian tinggal run aja. Nah, tadi kan produk kategori itu nilai uniknya ada 4. Dan ini hasilnya juga ada 4 nih. Isinya apa aja? Ada furnitur, pakaian, makanan, dan elektronik. Dan tipe datanya bersifat objek. Oke? Nah, ini kalian bisa tahu nih, nanti nilai uniknya apa aja. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi kedua, yaitu median. Nah, pasti kalian udah nggak asing dong dengan kata-kata median ini. Nah, median itu adalah mengambil nilai tengahnya dari data yang udah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, kita contoh aja mau melihat harga per unitnya dalam dataset penjualan. Nah, tinggal masukkan fungsi median, lalu kita run. Nah, dari sini insight-nya nilai tengah dari harga per unit dalam penjualan yaitu sekitar 2.696,4. Oke. Nah, untuk fungsi median ini hanya bisa digunakan untuk nilai yang bersifat numerik. Nah, kalau misalkan tipe data yang bersifat objek, itu pasti akan error. Contohnya seperti ini nih. Oke, misalkan kita ambil contoh aja ini yang tipe data yang bersifat objek. Terus kita run. Median. Nah, hasilnya akan error nih. Seperti ini. Bentar. Nah, dia akan error nih. Karena ini apa? Karena dia bersifat tipe datanya objek. Jadi dia tidak bisa menghitung nilai numeriknya karena nggak ada gitu. Oke, kita bisa hapus saja. Kemudian masuk ke fungsi selanjutnya yaitu mean. Nah, mean ini bisa dibilang rata-ratanya gitu. Oke, kita ambil contoh aja mau mengambil rata-rata dari harga per unitnya dalam penjualan. Nah,
Kita run aja, kita masukin fungsinya seperti ini, mean, terus kita run. Oke, nah kita bisa lihat nih, rata-rata harga per unit dalam penjualan yaitu sekitar 2.728,4. Nah, mean ini juga sama kayak median. Dia hanya bisa digunakan untuk tipe data yang bersifat numerik. Oke. Kemudian kita masuk ke fungsi mode atau yang bisa dibilang modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke. Nah, kalau untuk mode itu hanya bisa bersifat data yang bersifat objek. Oke. Oh maaf, kalau numerik itu sebenarnya bisa, hanya saja kalau numerik pasti angkanya akan bercampuran gitu. Nah, kita contoh aja untuk bersifat tipe data yang objek dulu ya. Kita misalkan ingin melihat nilai yang paling sering muncul di dalam produk kategori. Nah, kita tinggal masukin fungsi mode, terus kita run seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih, dalam penjualan, produk kategori yang paling sering terjual yaitu adalah pakaian. Nah, udah bisa kan dapat insight-nya dari sini. Nah, pakaian nih yang paling sering terjual di dalam penjualan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi max. Nah, max ini juga untuk tipe data yang bersifat numerik aja. Oke. Nah, kita ambil misalkan contoh harga per unitnya, nilai tertingginya. Nilai tertinggi dari harga per unit. Kita run, itu sekitar 5.442,15. Terus kita masuk fungsi min. Min ini kebalikannya dari max, yaitu nilai terendahnya. Oke, kita contoh aja harga per unit nilai minimumnya. Nah, insight-nya adalah sekitar 167, maaf, 167,12. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi sum. Sum ini menjumlahkan semua nilai dalam satu kolom. Nah, kita ingin menjumlahkan semua harga per unitnya dalam satu kolom. Nah, kita contoh aja dengan fungsi sum seperti ini. Nah, kita run. Dan ini totalnya seperti ini ya, sekitar 2.728.440,12. Oke. Nah, disclaimer juga untuk sum, min, max, mean, dan median itu hanya bisa untuk digunakan untuk nilai numerik aja ya. Kalau misalkan kalian untuk masukin tipe data objek, hasilnya akan error seperti yang tadi udah dijelaskan atau ditampilkan outputnya tadi. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi count. Oke. Nah, fungsi count ini bisa bersifat tipe data objek ataupun numerik. Oke, ini fungsinya untuk menghitung jumlah baris di dalam kolom tertentu. Oke, putaran aja. Nah, ini jumlah barisnya itu sekitar 1000. Terus kalau untuk misalkan tipe data objek, kita lihat hasilnya juga. Dan ini 1000 juga. Oke, sebenarnya count ini bisa dibilang fungsinya itu sama, mirip seperti shape. Hanya saja, kalau shape itu untuk dimensi dalam datasetnya, sedangkan kalau count itu untuk kolom tertentu aja. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu value counts. Oke, value counts itu adalah menghitung jumlah kemunculan masing-masing nilai uniknya dalam satu kolom. Nah, coba kita run dulu ya. Kita masukin aja contoh, ambil produk kategori value counts. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya fungsinya itu hampir sama, mirip mode atau nilai yang paling sering muncul. Hanya saja, kalau value counts ini, kita bisa lihat nih, nilai uniknya itu munculnya berapa kali sih? Nah, tadi kan uh, misalkan lihat mode-nya itu pakaian kan, paling tertingginya nih, paling sering muncul. Nah, kita bisa lihat nih, sering munculnya itu berapa kali sih? Nah, pakaian itu 268. Sedangkan yang paling terendah yaitu makanan dalam penjualan, yaitu 226. Nah, kita bisa dapat nih insight-nya. Dalam penjualan, produk kategori yang paling sering terjual yaitu pakaian sebanyak 268. Sedangkan produk kategori yang paling terendah yaitu makanan sebanyak 226. Oke? Kemudian kita masuk ke fungsi group by. Nah,
Group by ini fungsinya untuk membagi data ke dalam kelompok yang lebih kecil lagi berdasarkan kategori tertentu. Nah, contohnya kita ingin membagi kelompok rata-rata harga per unit berdasarkan kategori produk. Nah, untuk caranya, kalian tinggal masukkan fungsi group by. Nah, ini berdasarkan kategori produk. Berarti di sini tulis produk kategori. Dan yang ingin dicari secara statistiknya itu rata-rata harga per unit. Berarti masukkan kolom harga per unit dengan mean. Nah, kalau kita run, dan ini hasilnya seperti ini. Nah, bisa lihat nih, rata-ratanya per produk kategorinya. Misalkan rata-rata harga per unit berdasarkan pakaian itu sekitar 2.721,2. Nah, untuk furnitur itu 2.734,0. Nah, kemudian kalian juga bisa ganti ke fungsi statistik yang lain. Contohnya seperti sum. Ini bisa dilihat nih, seperti ini. Nah, bisa dilihat tuh, untuk ini seperti ini juga. Terus untuk median itu seperti ini juga. Nah, kalian bisa coba-coba aja dengan fungsi statistik yang udah dijelaskan pada sebelumnya. Nah, kemudian masuk ke fungsi agregasi. Nah, agregasi itu apa sih? Sebenarnya agregasi itu sama dengan group by. Hanya saja agregasi itu kita bisa merangkum data dengan fungsi statistik yang lebih banyak. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalkan kita ingin mengkelompokkan berdasarkan produk kategori. Nah, di sini kita bisa nih cari secara rata-ratanya, terus nilai tengahnya, terus totalnya. Nah, yang bikin membedakannya adalah kalau ini kita bisa menerapkan fungsi statistik yang lebih banyak. Sedangkan kalau untuk group by hanya bisa satu aja. Oke? Nah, kalau ini bisa banyak. Nah, kalau kita run seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih, kita bisa lihat nih. Kita bisa misalkan mau lihat rata-rata harga per unitnya, terus nilai tengahnya, dan sum. Nah, ini lebih memudahkan kalian untuk melakukan analisa yang lebih kompleks lagi dan bisa dengan rangkuman gitu. Gini. Nah, terus untungnya lagi dengan kalian menggunakan agregasi, kalian juga bisa menambahkan kolom yang lain. Contohnya menambah quantity sold atau penjualan kuantitinya yang terjual. Nah, kalau kita run ini seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini nih. Misalkan total quantity yang terjualnya itu sekitar, kalau pakaian itu sekitar 6.000, terus furnitur tuh 6.000. Nah, kita bisa lihat juga ini untuk harga per unitnya berdasarkan rata-rata, nilai tengah, dan totalnya itu. Nah, dengan untungnya kalian tuh bisa merangkum yang lebih kompleks lagi nih, seperti ini. Nah, itu kalian lebih mudah lagi untuk melakukan analisa yang lebih kompleks gitu. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi sort value. Nah, sort value itu apa sih? Sort value itu metode pandas yang digunakan untuk mengurutkan data dari yang tertinggi atau yang dari terendah. Oke, kalau misalkan secara naik, naik itu artinya dari kecil hingga ke terbesar, namanya ascending. Kalau turun, itu berarti dari terbesar ke terkecil, namanya descending. Oke, misalkan kita ingin mengurutkan berdasarkan harga per unitnya dari yang terkecil hingga terbesar, ascending true. Oke. Nah, kalau kita run seperti ini, kalian tinggal bisa masukkan fungsinya sort value seperti ini ya. Kita run. Nah, kalau kita lihat, perhatikan, misalkan dari rata-rata harga per unitnya, sebentar. Nah, kalian bisa lihat nih, ini akan mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Misalkan 167, 175, 181, 211. Maka semua nilai pada setiap kolomnya akan mengikuti berdasarkan harga per unitnya. Oke? Nah, kalau kalian misalkan ingin dari terbesar hingga terkecil, kalian bisa ganti aja dengan false. Artinya, ascendingnya dimatikan atau dimatikan jadi terbesar hingga terkecil. Kita lihat contohnya nih, harga per unitnya. Nah, ini lihat nih, dari 5.442 jadi 5.492, 5.300. Artinya ini udah dari terbesar hingga terkecil.
Nah, terus kita selanjutnya, kita bisa meng-sort value berdasarkan menggunakan group by yang sudah dijelaskan di atas. Seperti ini. Nah, kita bisa mengurutkannya juga loh, yang ini. Nah, ini kita bisa urutkan loh, misalkan seperti ini. Ini menggroup by nilai tengah harga per unit berdasarkan produk kategori. Oke, terus sort value ascending true. Nah, kalau kita run, nah kita bisa lihat nih, ascending true artinya terkecil hingga terbesar. Oke, nah rata-rata harga per unit yang paling terkecil berdasarkan produk kategori yaitu adalah makanan. Ini 2.600. Nah, yang paling tertinggi itu 2.700. Nah, kalau kalian perhatikan, ini nilainya itu dari terkecil hingga terbesar. Oke? Nah, kalau kalian mau lihat dari terbesar hingga terkecil, kalian bisa ganti aja dengan false. Oke? Nah, terus kalian juga bisa menerapkan pada agregasi. Short value itu bisa. Contohnya ini nih. Kalian tadi mau mencari harga per unit berdasarkan rata-rata, nilai tengah, dan total berdasarkan produk kategorinya juga. Nah, kalian ini bisa short value-nya juga. Hanya saja, kalau untuk yang agregasi, short value-nya itu hanya untuk bisa satu kolom. Jadi nggak bisa dengan dua kolom sekaligus gitu. Misalkan kita ingin mengurutkan, maaf, mengurutkan harga per unit dari rata-ratanya ascending false. Oke, artinya kita akan mengurutkan rata-rata harga per unit dari terbesar hingga terkecil. Oke, kalau kita run, nah, oke, kita perhatikan dari rata-ratanya. Oke. Nah, ini lihat nih, kalau dari rata-ratanya 2.795, 2.734. Nah, bisa dilihat nih, ini nilainya uh, dari terbesar hingga terkecil. Tapi, kalau untuk median sub, itu tidak berpengaruh. Oke. Jadi, semuanya akan mengikut pada nilai pada meannya. Pokoknya, kalau short value, berdasarkan unit price mean, dia akan mengurutkan pada meannya saja. Jadi median sum otomatis akan mengikuti indeks pada meannya gitu. Oke. Nah, buat latihan uji pemahaman kalian, coba kalian melakukan analisa dengan fungsi yang tadi aku udah jelasin di atas. Oke, untuk soalnya, buatkan analisis sederhana untuk melihat total kuantitas terjual berdasarkan wilayah, kemudian urutkan dari terkecil hingga terbesar. Oke, kalau kalian masih lupa dengan rumus ya, kalian bisa aja nanti lihat scroll di atas ya untuk fungsi-fungsinya. Dan kalian kalau mau coba dulu untuk melakukan analisa, kalian boleh pause video ini terlebih dahulu. Oke? Nanti aku akan bahas caranya juga. Oke? Karena kalian udah ngerjain, di sini aku akan bahas kasih kalian kodenya. Oke? Pertama kita tulis dulu df group by. Nah, kita ingin mencari total kuantitas berdasarkan wilayah. Oke, kita misalkan wilayahnya. Wilayah itu, jadi untuk wilayah itu nama kolomnya region, ya, region. Nah, region, tadi region. Nah, untuk ini nama wilayah itu region ya, wilayah berarti. Oke, region. Terus berdasarkan total kuantitas terjual. Oke, kita masukkan uh, quantity sold, quantity sold. Oke. Nah, kita ingin mencari totalnya. Oke, berarti sum. Nah, kalau kita run ini seperti ini. Nah, ini bisa dilihat nih untuk apa kuantitas yang terjualnya ini berdasarkan wilayahnya. Nah, tadi kan fungsi apa soalnya juga urutan dari terkecil hingga terbesar. Oke, kita masukin aja sort values terus dari terkecil hingga terbesar. Oke, masukkan dulu ascending terkecil hingga terbesar. Oke, kita masukkan
true. Nah, ini udah nih hasilnya nih. Dari terkecil hingga terbesar, lihat. Dari 5.800, 6.356, 6.486, 6.705. Oke, untuk caranya ini seperti ini. Oke, nah itu tadi aku udah jelasin semua fungsi-fungsi yang digunakan untuk analisa data sederhana. Nah, berarti pada modul ini kalian sudah belajar memahami statistik deskriptif, terus fungsi group by dan agregasi, dan cara men-sort value atau mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar, atau dari terbesar hingga terkecil. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, sampai jumpa di modul berikutnya. Dadah!